Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum kimia instrumental dengan judul Analisis distribusi partikel material dengan Particle Size Analyzer atau PSA. Terdapat beberapa metode pengukuran partikel antara lain metode pengayakan atau sieving, mikroskopi, sedimentasi, laser difraksi, dan dynamic light scattering atau DLS. Pada percobaan ini, analisis distribusi partikel material menggunakan Particle Size Analyzer atau PSA dengan metode Dynamic Light Scattering atau DLS. Prinsip instrumen Particle Size Analyzer dengan metode DLS adalah mengukur gerak Brown partikel zat dan medium dan mengkorelasikannya dengan ukuran partikel tersebut. Gerak Brown adalah gerakan partikel zat dan partikel medium yang tidak pernah berhenti dan bersifat acak. Gerakan Brown ini sangat tergantung dengan ukuran partikel dan menyebabkan partikel terdifusi pada medium. Kecepatan gerak Brown ditentukan oleh koefisien difusi translasi atau D yang dapat diubah menjadi ukuran partikel menggunakan persamaan Stokes-Einstein. Persamaan Stokes-Einstein adalah sebagai berikut. Tujuan dari percobaan ini yaitu adalah yang pertama, mahasiswa dapat membaca data distribusi partikel dari sampel hasil analisis dengan Particle Size Analyzer atau PSA. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan rata ukuran partikel dari sampel hasil analisis dengan Particle Size Analyzer atau PSA. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu aqueous, sampel, pipet tetes, kupet, gelas beker 50 ml, serta serangkaian alat Particle Size Analyzer atau PSA menggunakan metode DLS merek Horiba SZ100. Untuk menghidupkan PSA, tekan tombol power pada CPU yang terhubung dengan instrumen PSA hingga lampu menyala. Setelah CPU dihidupkan, langkah selanjutnya adalah menghidupkan alat PSA. Selanjutnya, tekan tombol power pada CPU komputer dan layar monitor. Setelah PSA dan komputer dihidupkan, kemudian dilakukan pemanasan alat PSA kurang lebih selama 15 menit. Sebelum dilakukan preparasi sampel, terlebih dahulu dibuka aplikasi PSA yang ada pada komputer. Berikut adalah icon aplikasi yang digunakan untuk analisis menggunakan PSA. Setelah icon diklik 2 kali, akan muncul jendela baru seperti berikut. Beberapa saat kemudian, setelah icon PSA diklik 2 kali, akan muncul halaman awal aplikasi. Wadah sampel yang digunakan untuk analisis menggunakan PSA adalah kupet. Kupet ini memiliki perbedaan dengan kupet pada UV disk. Perbedaannya yaitu keempat sisi pada kupet PSA merupakan sisi bening. Sampel yang akan dianalisis dengan menggunakan PSA adalah emulsi ekstrak daun jambu 80%. Sebanyak kurang lebih 1 tetes sampel emulsi ekstrak daun jambu 80% dimasukkan ke dalam kupet.
Kemudian, ditambahkan Aquades sebagai larutan pendispersi ke dalam kupet secukupnya. Setelah ditambah Aquades, terbentuk larutan dengan warna coklat muda. Agar proses pendispersian sampel dengan pelarut Aquades berlangsung dengan optimal, larutan kemudian digojok beberapa saat. Bagian luar kupet dilap dengan tisu untuk membersihkan larutan yang menempel setelah proses penggojokan. Setelah preparasi selesai, sampel kemudian dimasukkan ke dalam alat PSA. Untuk membuka holder kupet dapat dilakukan dengan menekan tombol pada alat PSA. Sampel pada kupet yang sudah dipreparasi kemudian dimasukkan ke dalam holder kupet hingga benar-benar masuk. Setelah sampel dimasukkan, alat PSA ditutup kembali dan proses analisis dapat dimulai. Tahap pertama untuk optimasi alat adalah menentukan tujuan analisis. Karena pada praktikum ini akan dilakukan analisis distribusi partikel material yang berkaitan dengan ukuran partikel, maka dipilihlah size. Tahap kedua dilakukan pengaturan temperatur alat. Dilakukan pengaturan temperatur pada suhu 25 derajat Celcius, lalu klik tombol Start. Setelah beberapa saat, tulisan yang semula cell set time is being controlled berubah menjadi cell set time is complete dengan latar berwarna kuning yang berarti pengaturan temperatur alat telah selesai. Optimasi alat pada tahap ketiga dilakukan dengan cara mengklik icon yang dilingkari merah pada layar dengan gambar icon seperti palu dan obeng. Setelah icon tersebut diklik, maka akan muncul kotak dialog Condition Setting yang terdiri dari Sample Information, Particle atau Dispersion Medium, Measurement, Cell, Calculation, Report, and Automatic Save. Langkah selanjutnya dalam pengaturan kondisi atau condition setting adalah mengisi bagian sample information dengan memberikan nama sampel pada kotak sample name. Selanjutnya, dilakukan pengisian pada bagian particle dispersion medium. Setelah icon sample list diklik, akan muncul kotak dialog seperti pada layar. Klik select dan pilih Nano Emulsion. Setelah pengaturan sampel yang diuji selesai, selanjutnya dilakukan pengaturan medium pendispersi yang digunakan pada dispersion medium list, yaitu di bagian yang dilingkari pada layar. Kemudian, klik select, dipilih water. Tahap keempat dalam optimasi alat adalah melakukan pengaturan pada bagian measurement pada bagian yang dilingkari pada layar. Setelah diklik, akan muncul kotak dialog seperti pada layar. Dipilih Nano Analysis Mode. Waktu durasi diatur pada 120 second. Setelah waktu durasi analisis diatur, kemudian dilakukan pengaturan jumlah pengukuran pada bagian number of measurement. Pada analisis ini dilakukan pengukuran sebanyak 10 kali. Kemudian klik Advance
dan beberapa saat kemudian akan muncul kotak dialog seperti pada layar. Gambar kotak dialog advance terdiri dari ND filter, detector position, and get time. Untuk pengaturan bagian ND filter dipilih automatic. Pada bagian detector position atau posisi detektor dipilih manual. Selanjutnya, pada bagian get time dipilih manual, kemudian dipilih waktunya pada 10,24 mikrosecond, kemudian klik OK. Tahap kelima optimasi alat adalah pengaturan pada bagian sel. Di bagian cuvette type, terdapat beberapa pilihan cuvette dengan berbagai jenis sesuai dengan cuvette yang digunakan dalam analisis. Maka dipilih glass cuvette cell. Selanjutnya, tahap ke-6 atau tahap terakhir yaitu pengaturan pada bagian calculation. Pada analisis ini akan digunakan bentuk monodisper dan standar. Setelah semua diatur, kemudian klik OK. Beberapa saat kemudian, layar akan kembali ke halaman utama, tetapi dengan kondisi yang sudah teroptimasi. Setelah optimasi selesai dilakukan, untuk memulai analisis, klik icon laser seperti pada layar. Kemudian akan muncul kotak dialog measurement window. Tunggu beberapa saat hingga alat selesai menyesuaikan kondisi seperti yang sudah diatur dan memulai analisis. Saat alat memulai analisis, pada kotak dialog akan tertulis measuring, dan scan progress akan meningkat dari 0% hingga 100%. Tunggu hingga proses analisis selesai. Proses analisis selesai ditandai dengan scan progress yang telah mencapai 100%. Setelah proses analisis selesai, sampel dikeluarkan dari alat PSA dengan cara menekan tombol pada alat PSA dan mengeluarkan cuvette dari holder cuvette.
Sampel pada kupet dibuang dan kupet yang telah dipakai siap dibersihkan. Kupet dibersihkan dengan menggunakan Aquades. Dilakukan penggojokan beberapa kali agar pembersihan kupet maksimal. Setelah kupet dibersihkan, kemudian bagian luar kupet dikeringkan dengan menggunakan tisu. Kupet yang sudah bersih dikembalikan lagi pada tempatnya. Demikian video praktikum kimia instrumental dengan judul Analisis Distribusi Partikel Material dengan Particle Size Analyzer atau PSA. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.